Hidayah itu bagaikan tamu yang apabila kita membuka pintu untuk mempersilahkan dia masuk, maka dia akan masuk. Dan kalau kita melayaninya kemudian dengan bagus, dia akan betah. Namun kalau kita sendiri yang tidak mau membuka pintunya, tamu sudah di depan pintu, kita nggak mempersilahkannya, maka dia akan masuk. Dia enggan untuk masuk. Dari Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir, Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Dari nabi-nabi semua yang Allah utuskan ke muka bumi ini, Nabi Muhammad adalah nabi terbaik. Amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah amalan yang terbaik, terbagus. Iman Nabi iman terbagus, akhlak Nabi akhlak terbagus. Apapun yang ada sama Nabi adalah semua terbaik. Namun Nabi terbaik juga memohon kepada Allah pertolongan biar jadi orang baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bersama bahwa sang guru ataupun para asatidzah, alim ulama, mereka-mereka tersebut di saat memberi kajian ataupun ta'lim di dalam majelis-majelis ilmu mereka posisinya hanya sekadar pemberi arahan. Mereka hanyalah sekedar orang yang memberi nasihat. Mereka adalah orang-orang yang memberi petunjuk akan kebaikan kepada kita, yang kemudian kita dituntut setelah itu untuk mengamalkannya. Kemudian para ustadz itu bertugas untuk menyampaikan saja tentang hal-hal yang buruk, yang kemudian kita sendiri dituntut setelah itu untuk meninggalkan keburukan itu. Jadi perlu kita sadari bahwa para ustadz, guru-guru yang mengajarkan kita kebaikan, ya, baik itu melalui tausiah-tausiah yang mereka sampaikan dalam majelis-majelis ilmu mereka, ataupun melalui tulisan-tulisan yang mereka tulis di dalam kitab-kitab ataupun buku-buku, mereka hanya dapat mampu menyampaikan saja. Mereka hanya dapat mampu menulis wejangan-wejangan mereka, nasihat-nasihat mereka dari tulisan-tulisan tersebut. Sedangkan ya mengenai hidayah itu sendiri, itu para guru tersebut, para ustadz tersebut tidak punya kuasa untuk memasukkan hidayah itu ke dalam hati-hati kita, untuk membuat kita itu bisa menerima hidayah. Karena petunjuk ataupun hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dan selalu kita sadari. Nah, maka dari itu pada hakikatnya yang mengubah diri kita untuk menuju yang lebih baik itu bukan guru yang menyampaikan kajian itu, bukan ustadz yang menyampaikan tausiah-tausiah keagamaan, bukan. Pada hakikatnya yang mengubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, yang dapat mampu menuju kepada hal yang lebih baik. Yang sebelumnya kita mungkin bergelimang dengan dosa. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mampu meninggalkan dosa tersebut? Bukan ustadz pada hakikatnya yang memberikan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan dosa tersebut. Bukan para ustadz dan para guru yang memampukan kita untuk kemudian kita bisa bertaubat kepada Allah. Bukan guru yang dapat mengubah segala kehidupan kita menuju kepada perubahan yang lebih bagus. Bukan guru yang dapat memberikan kemampuan kita untuk kemudian kita dapat beramal dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Bukan guru, bukan ustadz yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk kemudian kita dapat meninggalkan larangan-larangan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tersebut dalam kajian-kajian mereka. Bukan. Yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat kemudian mengamalkan apapun kebaikan-kebaikan yang sudah kita pernah dengar dan juga meninggalkan apapun larangan-larangan yang pernah kita dengar adalah Allah Subhanahu wa taala.
dan kita sebagai eksekutornya, kita yang sebagai pelaksananya. Ya, hakikatnya dari siapa hidayah itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bagi kita yang sedang berada dalam majelis ilmu, dalam majelis-majelis kajian keagamaan, ya, di saat kita mendengar tausiah-tausiah dari para guru tersebut, ataupun di saat kita membuka lembaran-lembaran buku yang ditulis oleh para guru tersebut, ya, yang semestinya yang kita tuntut petunjuk ataupun hidayah itu adalah bukan dari guru itu, bukan dari buku yang ditulis oleh guru itu, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa mengharap banyak, kita nggak bisa menuntut dari sang guru untuk supaya kita bisa berubah, nggak bisa. Ya, guru hanya sekedar menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Nabi saja sang guru, ya, guru umat ini, kemudian adalah seorang nabi, Rasul Allah juga seperti itu. Jadi kedudukan Nabi di tengah-tengah umat hanya sekedar penyampai risalah, penyampai, ya, kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberi hidayah itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu bagaikan tamu. Hidayah itu bagaikan tamu, yang apabila kita membuka pintu untuk mempersilahkan dia masuk, maka dia akan masuk. Dan kalau kita melayaninya kemudian dengan bagus, dia akan betah. Namun kalau kita sendiri yang tidak mau membuka pintunya, tamu sudah di depan pintu, kita nggak mempersilahkannya, maka dia akan masuk. Dia enggan untuk masuk. Ataupun kita persilahkan dia masuk, tapi kita nggak melayaninya, kita tidak mampu memberi pelayanan yang bagus terhadap tamu tadi, maka mungkin saja dia tidak akan betah. Datang sebentar kemudian dia akan keluar dan tidak akan kembali. Begitulah umpama hidayah, saudaraku. Maka bukan hidayah yang belum sampai kepada kita. Hidayah sudah setiap saat sampai kepada kita melalui lisan-lisan. Petunjuk-petunjuk itu sudah sampai sebenarnya kepada kita melalui lisan-lisan para guru, para ustadz, para alim ulama, melalui tulisan-tulisan para alim ulama dalam kitab-kitab mereka. Namun kenapa kita juga belum mendapatkan hidayah tersebut? Tidak, ya, mendapatkan hidayah tersebut seakan-akan kita sendiri yang tidak membuka pintu untuk memasukkan, untuk supaya dapat masuk hidayah tadi. Udah sampai di pintu hati kita. Berarti apa yang kita perlukan sekarang? Buka pintu hati itu. Maka kalau ada orang mengatakan, doakan saya Pak Ustaz, saya belum dapat hidayah. Kenapa kamu sampai hari ini sudah umur seperti ini belum sholat? Belum dapat hidayah Ustaz. Saya belum dapat hidayah. Kamu kenapa keluar rumah tanpa menutup aurat? Selalu kalau kita perhatikan kamu ini berkeliaran aja kemana-mana itu dalam keadaan terbuka auratnya. Kenapa? Pak Ustaz, doakan, belum dapat hidayah, ya kan? Saya masih belum dapat hidayah. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan sudah sampai. Yang belum sampai ke dia memang apa? Hidayatul taufik. Hidayah yang kemudian Allah berikan kepada orang tersebut untuk terdorong mengamalkan apa yang telah dia dengar, apa yang telah dia dapatkan. Dan ini butuh pertolongan Allah, dan kita harus sungguh-sungguh memohonnya kepada Allah, bukan kepada para ustaz, bukan mengharap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman kita, tolonglah, tolong. Enggak, kita minta tolong sama Allah. Sekali lagi, makhluk hanya bisa kuasa untuk memberi petunjuk dengan petunjuk penjelasan-penjelasan saja, arahan-arahan saja. Sedangkan kemudian arahan itu bagaimana kita mampu menyikapinya dengan bagus, mengamalkannya itu dengan benar, itu hanyalah Allah yang memberi kuasa kepada kita. Allah lah yang mampu memberi kemampuan kepada kita. Maka dari itu tugas kita seorang hamba kemudian setelah mendengar tausiah tadi, tugas kita seorang hamba kemudian setelah kita mendengar arahan-arahan dari guru-guru kita itu adalah memohon petunjuk kepada Allah untuk diberikan kemampuan supaya kita mudah mengamalkan kebajikan dan supaya kita mudah dalam meninggalkan apapun yang dilarang. Kepada siapa kita memohon? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah,
agar supaya kita ini diberikan petunjuk kebaikan dan dapat mampu mengamalkannya, dan juga diberikan petunjuk oleh Allah kemampuan untuk mengetahui mana yang batin, mana yang dilarang, dan juga diberikan kemudian kemampuan untuk dapat meninggalkannya. Itu Rasulullah mengajarkan dalam banyak doa, dan di antaranya adalah yang perlu kita panjatkan di setiap saat, di setiap hari kita adalah Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan aku petunjuk supaya aku dapat mampu mengamalkan kebaikan dan kebaikan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amal, amal. Wa ahsanil akhlaq, dan berikan aku petunjuk hidayah darimu ya Allah supaya akhlakku bagus, sebagus-bagus akhlak. Jadi ternyata juga untuk supaya kita menjadi pribadi yang berakhlak, itu juga kita tidak akan bisa begitu saja akan berakhlak, memiliki akhlak yang mulia. Kita akan menjadi manusia-manusia muslim-muslim yang berkarakter mulia. Tidak begitu saja saudaraku. Ada ikhtiar-ikhtiar. Di antaranya kita berusaha mendengar tausiah-tausiah, namun kemudian setelah itu apa isi ikhtiar kita berikutnya? Berdoa kepada Allah supaya kita dibaguskan oleh Allah akhlaknya, supaya materi-materi akhlak yang telah kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Tugas kita apa? Memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang barusan kita baca. Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk aku dapat mengamalkan sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan apa? Amalan yang sesuai dengan sunnah, dan tidak ada sebaik-baik amal dikatakan sebaik-baik amal kecuali amal itu dilakukan ikhlas karena Allah. Itu sebaik-baik amal. Li ahsanil a'mal apa? Berikan kami petunjuk supaya kami dapat mengamalkan sebaik-baik amalan, ataupun amal-amal yang terbaik. Yaitu apa? Amal yang kami lakukan ya Allah ikhlas kepadamu saja, dan amal yang kami lakukan sesuai dengan petunjuk contoh yang telah diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Kemudian apa? La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena apa? Nah, di sini titik fokus kita. Karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk, karena tidak ada yang dapat memberi arahan, tidak ada yang dapat memberi hidayah ke dalam hati-hati kami kecuali Engkau ya Allah. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk kami dapat mengamalkan sesuatu yang terbaik, mengamalkan amalan-amalan terbaik, mengamalkan ataupun memiliki akhlak yang terbagus, kecuali hanyalah kemampuan dan pemberian hidayah darimu ya Allah. Nah, di sini kita ketahui bahwa ya memang hakikatnya yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas usaha kita pastinya, atas ikhtiar yang kita lakukan. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahannya apa? Allahumma hdini li ahsanil amal la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, juga jauhkan dariku perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupanku, dan tidak ada yang dapat menjauhkan perbuatan buruk itu dariku kecuali Engkau, atas bantuanmu maksudnya. Karena apa? Siapa yang tidak tahu ini kebaikan, dan siapa yang tidak tahu itu adalah keburukan? Semua kita sudah mendapatkan petunjuk akan kebaikan dan keburukan. Ini halal, ini haram. Semua kita seorang muslim pastinya tahu itu. Kita punya landasan yang luar biasa. Kita punya Al-Quran sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber petunjuk. Kita ada as-sunnah dari Rasulullah SAW. Semua muslim saya yakin sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk akan kebaikan dan apa itu keburukan. Kita tahu halal dan haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana itu bahagia pada ketauhidan, mana itu bahagia pada kesyirikan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang semestinya kita lakukan, mana yang semestinya harus kita tinggalkan. Kita sudah mendapatkan petunjuk itu. Namun saudaraku, kita tidak akan bisa mampu kemudian mengamalkan apa yang sudah kita tahu dari kebaikan, dan kita juga tidak akan bisa mampu untuk mengamalkan apapun yang Allah telah larang kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mohonlah pertolongan sama Allah. Bukankah kita udah tahu itu ya? Coba kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang ninggalin sholat itu,
Apakah mereka tidak tahu sholat itu wajib dan kalau meninggalkan itu dosa? Jawabannya tahu. Coba perhatikan mereka-mereka wanita-wanita yang berpakaian seakan-akan tapi telanjang, membentuk aurat, keluar dalam keadaan terbuka auratnya. Coba tanyakan kepada muslimah-muslimah itu, apakah mereka itu berpakaian seperti itu dilarang atau tidak? Mereka tahu itu dilarang. Dosa, dosa. Namun kenapa juga masih betah dengan pakaian seperti itu? Ya, mereka belum mendapatkan taufik. Mereka tidak memohon pertolongan kepada Allah. Maka Allah tidak menolong mereka. Coba perhatikan mereka-mereka yang bertransaksi ribawi, hidup mereka masih bergelut terikat dengan riba misalnya. Apakah mereka tidak tahu itu riba? Tahu, tapi hati terdorong tetap untuk melakukan riba. Nah, itu tadi. Kita sudah tahu sebenarnya itu dibolehkan, itu dan yang nggak dibolehkan. Masyarakat muslim misalnya, apakah mereka tidak tahu bahwa pergi ke dukun itu nggak boleh, dilarang gitu? Hadis-hadis sudah tersampaikan oleh para ustadz, arahan-arahan sudah tersampaikan oleh para guru bahwa mendatangi dukun itu haram, musyrik. Bagaimana dengan dukun itu sendiri ya? Yang datang kepada dukun saja itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Tahu nggak? Tahu. Berjimat-jimat, memakai jimat ya, yang telah diraja-raja dengan mantra-mantra, bahwa itu dilarang. Tahu, tapi dipakai juga. Manusia tahu itu baik, namun kenapa dia tinggalkan? Tahu manusia itu larangan, kenapa malah dilakukan? Itu sebabnya karena dia tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk supaya diberikan kemampuan, Dan Nabi saja, saudaraku, Nabi Muhammad SAW makhluk terbaik, manusia terbagus. Dari Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir, Nabi Muhammad lah manusia terbaik. Dari nabi-nabi semua yang Allah utuskan ke muka bumi ini, Nabi Muhammad lah nabi terbaik. Amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah amalan yang terbaik, terbagus. Iman Nabi iman terbagus, akhlak Nabi akhlak terbagus. Apapun yang ada sama Nabi adalah semua terbaik. Namun Nabi terbaik juga memohon kepada Allah pertolongan biar jadi orang baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Rasulullah SAW. Nabi juga masih berdoa kepada Allah, Allahumma hadini. Ya Allah, tunjukkan kami, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Nabi masih berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan seterusnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa-doa para nabi, coba. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga masih berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, Nabi juga masih memohon kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Nabi masih juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk supaya aku dapat mampu mengamalkan amalan yang terbaik untukmu, dan ya Allah berikan aku juga kemampuan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, itu Nabi kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa seperti ini kita lebih pantas memohon kepada Allah. Kita adalah orang yang lebih pantas menjadikan doa-doa tersebut untuk supaya kita panjatkan setiap hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita belum ada jaminan bagus seperti iman Nabi dan para sahabat. Akhlak kita masih jauh dari akhlak Rasul dan para sahabat. Maka sadar bahwa saudaraku, doa seperti ini harus menjadi wirid harian kita. Harus menjadi wirid harian kita. Ya, semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita makin bagus, makin baik. Allah makin memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi orang yang lebih bagus. Ingat saudaraku, bukan ustaz, bukan guru pada hakikatnya yang merubah hidup kita, namun yang merubah hidup kita adalah ikhtiar kita atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa banyak diambil manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.